Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kan semua? Pada sehat? Alhamdulillah apabila pada sehat. Nah, di sini kita akan membuat pengganti manifold dan pengukur pemakuman. Ya, siapa tahu di rumah sahabat-sahabat ada yang kulkasnya tidak dingin karena bocor akibat tertusuk, sehingga freonnya terbuang habis. Nah, Anda bisa lakukan sendiri ya, pengisian sendiri di rumah dengan menggunakan pengukuran bekas suntikan. Nah, fungsi ini untuk mengukur pengisian freon ya, malumlah masih belajar. Nah, di sini satunya buat mengukur pengisian freon, nanti dia akan naik turun ya. Nah, dan yang satunya untuk pemakuman, posisinya dari atas. Nah, nanti apabila udara di dalam kompresor itu sudah habis, dia akan terus turun. Nah, apabila nyampe sini mentok 0, berarti udara di dalam kompresor kulkas itu benar-benar habis. Nah, kita menggunakan ini aja sebagai pengganti manifold apa ya, pokoknya itulah pengukur pengisian. Nah, yang satunya ini saya hanya mengambil karetnya aja saya ambil buat menekan per. Nah, per ini bekas mesin jahit bisa atau bekas mesin obras ya, tapi benang katunnya ini pernya saya ambil 2 buah. Yang satu kita akan ditarik buat menekan. Nah, yang satunya nggak usah ditarik karena dia untuk pemakuman. Jadi pemakuman dia narik seperti ini. Nah, apabila angin di dalam sudah habis, dia akan narik. Nah, apabila diisi ini, dia akan kembali seperti semula. Nah, terus ada sepotong pipa tembaga ini fungsinya ini buat menyambung pipa tembaga juga. Ini yang ukuran kecil ya, seukuran lidi lah. Kita akan dimasukkan ke sini. Nah, terus ada kabel. Ini bekas kabel rambut atau bekas kabel kawat turunnya, dalamnya tidak apa-apa. Yang penting bisa masuk ke sini, tapi jangan sampai longgar, seret lah. Karena kalau longgar dia anginnya bakal keluar. Tapi kalau di sini seret, nah anginnya tidak akan keluar. Udara dari sini pengisian ini nih, freon, dia tidak akan bocor. Nah, apabila ragu, takutnya bocor, gampang. Tinggal kasih lem yang biasa disebut umum ya, namanya ini power glue atau lem Korea. Nah, di sini. Nah, kita langsung saja ya praktekkan bagaimana cara pembikinannya. Ikuti saja video ini sampai selesai biar tahu dan paham cara pembikinan manifold. Terus sampai mengisi ke kompresor kulkas ya, mengisi freon dan pemakuman. Jadi paham apabila Anda di rumah mempunyai kasus kulkasnya tidak dingin, bisa coba cara-cara seperti ini, bisa mengisi sendiri di rumah. Nah, insya Allah kalau mengikuti cara-cara seperti ini bisa berhasil.
karena kalau tidak pemakai ukuran-ukuran seperti ini nanti kan bingung apa sudah pas atau belum, udah dingin atau belum, kan kita tidak tahu ya. Tapi kalau pakai ukuran ini saya sudah buktikan sampai nomor 5 atau 6 sini normal, dan pembekuannya juga alhamdulillah bagus. Modalnya cukup ini, saya beli ini 2000-an, beli 3 jadi 6.000. Nah kalau ini mah bisa nyari-nyari aja. Nah kalau tembaga kecil ini semeter 5.000. Nah kalau kabel malah bisa nyari bekas. Kemudian ini satu set sama kerannya nih saya di angka 80.000 ini, 40 ini 40. Nah satu kaleng ini bisa mengisi sampai 2 kulkas ya, jadi kita pakai setengah, satu kulkas, setengah lagi untuk satu kulkas, malah masih nyisa. 2 kulkas juga masih nyisa, soalnya saya udah nyoba, udah beberapa kulkas, saya ini 2 kulkas masih nyisa sedikit lah, tergantung ukuran kulkasnya, ada yang 2 pintu, ada yang 1 pintu. Nah kita langsung saja cara pembuatannya ya, ikuti saja.
masukkan ya ke dalam. Nah tinggal dorong, dia masuk, tapi jangan ditarik pernya. Nah seperti ini. Nah kita lubangin di sini sampai tembus, soalnya saat pengisian dia juga ikut dorong. Nah seperti ini. Nah kemudian ini kan di bawah, nah kalau ini kan di atas, soalnya nanti pemakuman biar ketarik ke sini. Nah kalau ini buat pengisian biar mendorong. Nah apabila ini pemakuman sudah sampai sini, habis udaranya di kompresor, nah saat pengisian ini juga akan ikut dorong, jadi harus pakai ini baut biar nggak mental nih. Nah, tapi yang kita lihat ukuran pengisiannya yang ini, jangan yang ini mah hanya pengukur udara. Kemudian kita akan memotong kita seperti ini. Kita masuk ke sini. Awas ininya, lubangnya jangan sampai ketutup, terus ada lubangnya. Nah ini ketutup ini sedikit, jadi kita akan memotong. Cara memotongnya seperti ini. Nah menggunakan cutter aja, cutter butut. Ini saya udah saya potong. Nah motongnya tadi mohon maaf potong. Nah motongnya seperti ini. Kemudian pakai tang seperti ini. Ya jadi nggak tertutup, lubangnya. Nah, ini masukkan di sini. Nah seperti ini. Dan jepit. Tapi jepitnya jangan sampai ininya ikut terjepit, hanya separuh aja. Nah segini aja, ininya jangan sampai ikut terjepit. Nah nanti baru saya mau pakai, saya nggak punya lasan, jadi saya mau pakai solder aja. Karena ini tembaga ya, jadi gampang pakai solder juga, nempel ya. Langsung nempel, hanya bahannya tembaga ini, jadi nggak usah dilas lagi. Kemudian dibalik biar nggak bocor. Ini pastikan jangan sampai bocor. Ini udah benar-benar bagus. Rapat. Nah kemudian ini untuk menyambung di sini freon. Nah menyambung di sini. Fungsi yang dua ini masih panas, jadi nyambung sini. Ini ya. Nah, kita akan luruskan dulu. Udah lurus seperti ini. Ya saya lurus aja lah.
cutter yang butut aja, yang baru yang nggak apa-apa, lebih bagus. Lubangnya masih utuh ya, kerik ujungnya. Akan menempatkannya di sini. Nah, ini kan ada nomor. Nah, di sini aja yang nggak ada nomornya. Nah, walaupun melengkung gini dia nggak ketutup lubang. Satunya sama. Nah, ini di sini. Ini mah nanti. Kemudian, nah ini apa fungsinya ini? Fungsinya buat menahan biar nggak bocor. Nah, ternyata tusuk. Nah, tusuk, ulang lagi, ini potong di sini aja lah. Nah, setelah saya udah pakai bekas kabel, hasilnya seperti ini. Bisa dimasukkan. Fungsinya itu biar nggak bocor. Sekarang kita masukkan untuk pengukur pengisian freon. Nah, sini dalamnya rada seret, memang sengaja kan nggak bocor. Kalau yang longgar kan dia bocor. Nah, ini kurang besar ya lubangnya, jadi bisa dilubangi. Coba yang ini satunya dilubangi sedikit aja. Nah, ini juga sama, dilubangi sedikit biar dia masuk sampai sini seret. Nah, saya lubangin dulu ya. Nah, ini tadi saya udah dibesarin lubangnya. Nah, yang ini belum. Caranya pakai gunting bekas buang benang ini. Ini kan kecil, perbesar sedikit, terus nanti ini bisa masuk. Nah, bisa masuk. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, ini kan lebih gede, jadi lebih seret, paksa. Nah, ini kan seret, bener-bener seret. Nah, lihat ukurannya. Nah, biar di atas semua ya ukurannya. Nah, kita natanya seperti ini aja lah, kayak gini aja. Nah, bisa dipengkongin. Nah, paksa. Nah, dia tidak akan bocor. Apabila kita ragu, langsung pakai ini aja, karena ini nggak bakal ngeleleh dan nggak panas saat pengisian. Nah, ini saya udah lem menggunakan lem besi. Kalau ragu-ragu takutnya ada kebocoran, nah seperti ini pemakuman pengisian. Kebetulan nomornya yang di bawah bisa diputar. Oh, masih bisa. Ternyata lemnya belum lengket. Nah, jadi kelihatan semua nomornya. Nah,
kemudian ini masuk ke sini. Saya mau tata dulu, dilubangi dulu. Oke. Kita langsung masukkan pipa dari lubang. Pastikan tidak bocor. Nah, kita coba dulu ya, tes ini naik apa enggak. Nah, berhubung sini udah ada lubang, jadi saya tutup dulu lubang ininya. Kita coba, perhatikan, goyang-goyang ya kayak pen. Naik, saya tutup. Nah, coba turun apa enggak. Apabila dia turun, berarti di sini ada kebocoran. Nah, apabila dia tidak turun seperti ini, diam saja di situ, berarti ini aman, tidak ada yang bocor. Baru dilanjut. Nah, saya buang dulu gasnya dari sini. Dia turun lagi. Aduh, kayak goyang-goyang ya. Ini PR-nya kurang ya, kurang menarik saya tadi. Jadi dia mentok di sini. Nah, kita mau narik PR ini lagi supaya dia mentok di sini. Ini kurang panjang. Setelah PR saya udah ditarik lebih panjang melebihi ini, jadi bisa mentok. Coba lagi. Gak apa-apa, goyang-goyang juga. Nah, terus ini posisi ditutup. Nah, sekarang saya mau buka dari sini. Mentok, berarti pas pernya harus melewati ini, nariknya melewati bekas suntikan. Nah, di sini aman, tidak ada yang bocor. Nah, ini posisinya ini di mana ini naruhnya, soalnya kalau kayak gini mah putar-putar di sini. Posisinya seperti ini. Nah, terserah Anda mau di mana, terserah. Terus saya maunya di sini aja. Jadi seperti ini kita bisa tahu pengisiannya. Lihat, misalnya mengisi freon ke kompresor susah amat ya, kompresor kulkas, dia akan naik. Perhatikan. Nah, ini buka, kita buka lagi. Nah, kita buang, naik turun. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, kemudian ini buat nyambung ke kompresor ya, kulkas. Nah, coba lihat, saya punya bekas dari rongsokan. Ini lihat mesin
kulkas. Nanti saya mau apa, mau coba di sini. Nah, balik lagi. Nah ininya pakai sepotong tembaga pipa sama seperti ini, tapi ini masangnya di sini. Nah kemudian ini buat nyambung pengisian. Ini bisa pasang bongkar nantinya, tapi menggunakan pemanas ya, bisa pakai crack, bisa pakai solder. Nah ini dijepit dulu, saya mau jepit dulu ini ya, tapi hati-hati jangan sampai kejepit pipa kecilnya. Nah saya mau jepit dulu di sini, di sini jepit. Nah pembuatan ini saya apa sih, nggak sampai ke itu ya, masuk ke video, ini langsung jadi aja nih. Juga sama saya pakai apa sih, nggak pakai elas, ini saya menggunakan ini, sama aja menggunakan timah biasa buatnya repis, karena ini tidak panas di sini, jadi aman. Mau nempel atau malah garing, nah kita gunakan ini sambil disolder. Nah jadi langsung bagus, langsung nempel kuat dan enggak bocor. Ini pembuatannya. Nah apabila Anda pengen rapi ya dirapihkan sendiri gimana, apalagi punya las, enak bisa rapi. Nah kemudian ini nyambung ke sini untuk pengisian. Nah kita menggunakan tang lagi ya, jepit ke pinggirnya, kalau bisa sih pinggirnya, biar bisa pasang bongkar. Seperti ini. Support lumayan keras ya. Nah coba saya di sini jepitnya. Nah ini dia. Nah seperti ini. Nah, ini kan bisa dicabut, bisa dipasang dengan alat pemanas. Nah, kita tutup lagi menggunakan timah. Nah ini kan pipa tembaga ya, jadi kalau disolder tuh enak ya, langsung nempel yang kuat dan gak bocor. Nah ini sudah nempel, udah kuat. Nah apabila ini mau dicabut nantinya gampang kali, tinggal solder lagi di sini. Nah ini bisa langsung dicopot tuh, bisa dicopot, tapi bisa nggak nyopot karena mau langsung diisi. Nah ini udah aman, tidak bocor. Nah seperti ini. Nah cara pembuatannya seperti ini. Nah posisi naruh ini terserah Anda ya, mau di mana, apa mau pakai wadah kotak tidak apa-apa, yang penting rapih ya. Saya ini hanya sebagai menyontohkan saya seperti ini. Nah tinggal kita mencoba pengisian kulkas.
artinya mengisi kompresor dengan freon ya. Tinggal praktekkan, nanti saya akan praktekkan. Nah sekarang saya mau nunggu ininya, lem-lemnya kering semua biar bener-bener kuat. Jadi nggak bisa langsung, dibiarkan dulu lemnya di sini biar nggak ada kebocoran. Nah, apabila di sini ragu-ragu juga nih, bisa dilem lagi. Paling bagus biasanya saya pakai lem Fralon, dia kuat, cuman keringnya lama tapi kuat. Jadi walaupun nggak rapih ya, yang penting nggak bocor. Nah seperti ini kan karetnya di bawah, nah berarti ini buat pengisian. Nah ini kan di atas, nah ini kan nanti kalau pemakuman dia kesedot ya, terhisap, jadi dia turun. Nah kalau benar-benar anginnya tidak ada, dia akan turun sampai sini. Nah sekarang saya akan menyontohkan pengisian, dia akan turun pengisiannya. Nah lubang ininya saya akan tutup dulu menggunakan tang. Ini mah hanya contoh apabila kita pengisiannya, pengisian ke kompresor kulkas. Nah kita akan jepit dulu, ini ditutup dulu, tapi dia ditutup juga masih ada keluar angin. Nah coba perhatikan, ini akan jalan, kita kan nanti ngisinya buka tutup ya, yang sekaligus. Nah ini tutup, nah dia akan terhisap mesin kulkas, dia akan terhisap, dia akan turun seperti ini. Nah, ini contohnya turun. Ini kenapa turun? Ini bukan artinya di sini bocor. Nah tapi di sini saya nggak begitu rapat, sengaja menyontohkan. Nah apabila kita saat pengisian juga seperti ini, kita buka tutup, nah dia akan turun. Apabila sudah normal pengisiannya, nah dia akan berhenti di nomor 5 atau nomor 6. Tapi kalau belum normal pengisiannya, dia akan terus turun nyampe nomor 1, terus buka lagi. Nah nanti naik lagi nyampe sini, turun lagi nyampe 2, buka lagi, tutup lagi, seterusnya dan seterusnya seperti itu sampai nomor 5. Nah baru kulkas akan normal. Nah, ini kenapa turun? Ini bukan artinya bocor di sini atau di sini, tapi di sini, karena ini pipa ini masuk ke sini langsung. Nah bersamaan dengan ini masuk ke sini. Nah sengaja di sini saya nggak ditutup rapat, nah, biar menyontohkan seperti itu. Jadi buka tutup, dia akan turun. Nah apabila mesin kulkasnya sedang dijalankan, nah terus seterusnya seperti itu, buka tutup. Nanti kalau emang sudah pengisiannya sudah maksimal, dia akan mentok di sini. Nah ya tergantung kulkasnya juga, ada 2 pintu atau 1 pintu. Misalnya yang lebih gede ya bisa nyampe nomor 7 dan nomor 6 ya. Nah ini pemakuman. Apabila sebelum pengisian kita pemakuman dulu biar karet ini bisa turun sampai sini. Nah, pemakumannya untuk selanjutnya saya akan membuat video tentang praktek ya, mempraktekkan pembuatan manifold dari barang-barang bekas, yaitu bekas semprotan. Ya, ini kabel ya kita bisa nyari. Nah, dan ini juga pipa cukup lumayan murah, cuma 5.000. Nah itu saja, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Salam sejahtera untuk para sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.